Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah di subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Tapi sebelum saya sampaikan atau sebelum kita lanjut pembelajaran, saya ingin mengingatkan lagi kepada anak-anakku sekalian bahwa sebelum belajar tematik, anak-anakku harus menyelesaikan dulu tugas-tugasnya di pagi hari. Rutinitas di pagi hari seperti mandi, sarapan, sholat, ya, murojaah, membantu ayah ibu di rumah, itu diselesaikan dulu sebelum membuka atau belajar tematik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang kata sapaan. Jadi kita akan menemukan, mengoreksi, menemukan dan menulis kata sapaan dalam fabel. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang karakteristik teman. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kelompok laki-laki atau putra dan kelompok perempuan atau putri. Dan yang ketiga tentu saja kita akan melanjutkan pengetahuan kita tentang matematika, yaitu masih tentang pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Ya, jadi ini saja 3, sapaan, karakteristik dan pecahan. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat materinya seperti apa. Nah, ini dia. Di sini di pembelajaran 3 subtema 2 ada percakapan antara ibu guru dengan Nina. Jadi ibu guru bercakap-cakap dengan Nina. Selamat pagi Nina, apa yang sedang kamu baca? Ini ibu guru. Selamat pagi Bu, saya sedang membaca fabel, kata Bu Guru. Ya, selamat pagi Bu, saya sedang membaca fabel Bu Guru. Ya, kata Nina. Ya, maaf ya, bukan kata guru tapi kata Nina. Oke. Nah, sekarang anakku, kita ingat lagi bahwa kita sudah pernah belajar tentang kata tanya atau kalimat tanya. Kalimat tanya ini di ciri-cirinya ada tanda tanya di belakang kalimatnya. Berarti ini adalah kalimat tanya. Ibu guru bertanya kepada Nina. Tapi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kata sapaan. Nah, kata apakah yang ada di dalam sini? Ya, di sini ada kata sapaan. Di dalam kalimat ini juga ada kata sapaan. Ada sapaannya ibu guru kepada Nina, ada sapaannya Nina kepada ibu guru. Nah, coba dilihat yang mana kira-kira dari apakah selamat pagi, apakah Nina, apa yang sedang kamu baca? Ya, apakah itu kata sapaannya? Apakah selamat pagi Bu? Apakah saya sedang membaca fabel? Apakah Bu Guru? Nah, untuk melihat apakah ada atau yang mana kata sapaan di sini, kita lihat dulu penjelasannya apa itu kata sapaan. Nah, ini dia. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Ibu guru tadi mengajak atau menegur Nina atau bertanya kepada Nina, berarti ada sapaannya ibu guru kepada Nina. Nah, ternyata di contoh ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah nama diri seperti Nina, Adi, dan Deli. Berarti kalau kita melihat ke sini yang tadi, selamat pagi Nina. Nah, berarti ternyata kata sapaannya itu adalah Nina. Begitupun dengan sini, kata sapaannya kepada ibu guru adalah Bu Guru. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, paman, adik, dan kakak. Selamat pagi Bu. Nah, berarti kata sapaannya adalah ibu. Hai Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Berarti kata sapaannya adalah kakak. Ayo lihat contoh percakapan ulat bulu dan kupu-kupu berikut. Nah, di sini di bukunya anakku sudah ada di garis bawahi untuk memperjelas kata sapaan. Ini, maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu. Siapa yang mengolok? Dalam fabel ulat bulu dan kupu-kupu, yang mengolok itu adalah kupu-kupu, mengolok atau mengejek ulat bulu.
Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, si kupu-kupu meminta maaf kepada ulat bulu. Maafkan aku temanku, itu kata si kupu-kupu terhadap temannya si ulat bulu. Nah, berarti temanku ini adalah kata sapaan. Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Berarti si ulat bulu ini mengatakan kepada kupu-kupu, hai kupu-kupu yang cantik. Berarti kata sapaannya si ulat bulu kepada kupu-kupu adalah kupu-kupu yang cantik. Oke, sudah selesai tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini anak-anakku tentu saja masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin itu kita sudah belajar mengelompokkan kelompok putri dengan putra. Di bukunya juga kalau mau diulang ada tabel di bukunya, boleh diisi. Tapi ini bukan tugas ya. Oke, sekedar latihan saja. Nah, untuk mengelompokkan ternyata bukan cuma laki-laki dan perempuan yang bisa dikelompokkan. Bukan cuma kelompok laki-laki, kelompok perempuan, tetapi ada juga kelompok-kelompok yang lain, seperti kelompok hobi, kelompok permainan yang disukai, ya bisa seperti itu, ya tergantung dari karakteristik mana yang anak-anakku mau kelompokkan. Nah, saya kira ini sudah sangat mudah ya kita pahami. Dan yang ketiga, nah ini siapa dia? Perhatikan anggota kelompok Nina pada gambar berikut. Wah, bukan kelompok Nina sekarang ya. Ternyata Bapak Guru lupa ganti kata-katanya, tapi kalimatnya, tetapi ternyata fotonya yang Bapak Guru sudah ganti. Ternyata bukan kelompoknya Nina yang difoto, tapi kelompoknya Alia, Hawa, dan Fayat. Nah, kenapa hanya satu laki-laki? Karena kita akan belajar tentang pecahan. Jadi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kalau misalnya Fayat ini adalah satu bagian dari 3 orang, berarti 1/3. Kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya Alia saya hilangkan dulu, yang saya ambil adalah Hawa dengan Fayat. Hanya 2 orang yang saya ambil, berarti Hawa adalah satu bagian dari 2. Kenapa 2? Karena hanya Hawa dan Fayat yang saya ambil. Berarti Hawa adalah 1 dari 2. Begitupun dengan Fayat atau kelompok laki-laki atau laki-lakinya 1 dari 2. Berarti 1/2. Kalau 3 ya 1/3. Karena pernya itu atau yang kita kenal dengan penyebut itu adalah menunjukkan keseluruhan. Ya, ini kenapa 1/3? Karena yang dimaksud adalah 1 laki-laki dari 3. 1, 2, 3. Ini 3. Oke, jelas semuanya. Nah, apakah sudah jelas semua? Ya, kalau anak-anak sudah bisa menemukan fabel menemukan kata sapaan dalam fabel, mampu mengelompokkan teman berdasarkan jenis kelamin atau kelompok yang lain, kemudian bisa menemukan atau menentukan nilai pecahan, berarti pembelajaran kita hari ini sudah tuntas. Oke? Baiklah anak-anak sekalian, kalau sudah tuntas, sudah paham semua, kita lihat tugas kita hari ini. Di halaman 44 ya, boleh langsung ditulis di sini jawabannya, baca fabelnya, kemudian tuliskan kata sapaan yang terdapat dalam fabel ini. Kemudian yang kedua, membuat kelompok berdasarkan siswa laki-laki dan perempuan atau putra dan putri. Ada kelompok 1/2 dan ada kelompok 1/3. Jadi gambar dulu 1, kemudian tentukan 1/2-nya. Gambar 3 orang lagi baru 1/3-nya. Kemudian bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berbeda jenis kelamin. Oke, gampang ya. Oke, saya kira demikian anakku sekalian yang selalu Bapak Guru banggakan. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.